Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News untuk mengetahui mengenai KPU yang hari ini menetapkan 3 pasangan Baca Pres, Bacawa Pres untuk menjadi Capres dan Cawapres. Saya Tisa Noveni, inilah Breaking News selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, kita punya informasi mengenai Komisi Pemilihan Umum yang hari ini menetapkan daftar calon tetap pasangan, calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan presiden 2024. Penetapan dilakukan setelah KPU melakukan rapat pleno secara tertutup. 3 pasang calon yang sudah mendaftar ke KPU adalah Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. KPU dijadwalkan akan menggelar rapat pleno secara tertutup sebelum mengumumkan penetapan pasangan Capres-Cawapres hari ini. Lantas pemirsa, bagaimana suasana terkini di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia? Kita langsung menuju ke rekan kami, ada Fahada Indi. Fahada Indi, silakan dengan laporan Anda. Lagi ini menjelang penetapan atau pengumuman penetapan calon presiden dan juga calon wakil presiden Republik Indonesia untuk pemilu 2024. Ini kami saat ini sudah berada di media center dimulainya pengumuman penetapan capres dan juga cawapres secara resmi, di mana kalau kami melihat di sini ada meja dan juga kursi yang sudah dipersiapkan untuk menggelar konferensi pers, dan di sini pun diberikan keterangan bahwa nantinya yang akan memberikan pengumuman mengenai penetapan daftar calon tetap ini diantaranya adalah Ketua KPU RI bersama dengan Sekjen KPU dan juga 5 orang anggota KPU lainnya. Nah tadi sebelum penetapan ini nantinya akan dilangsungkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, memang pihak KPU RI sebelumnya sudah melakukan rapat pleno internal dari para pimpinan dari KPU RI, dan rapat internal tersebut digelar secara tertutup untuk menetapkan daftar calon tetap capres dan juga cawapres RI untuk pemilu 2024. Nah kita tahu tentunya ada 3 pasangan calon. Ada 3 pasangan calon, 3 pasangan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Di antaranya adalah ada Anies Baswedan beserta dengan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan juga pasangan Prabowo Subianto beserta dengan Gibran Raka Buming Raka. Kami masih akan menantikan karena jika sesuai jadwal pengumuman tersebut akan digelar atau dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tisa. Ya, Fahada, dari pantauan Anda di sana sudah sekitar setengah jam lagi akan diumumkan siapa saja yang terlihat di gedung KPU. Apakah mungkin masing-masing Bacawa Pres dan juga calon wakil presiden dan calon presidennya akan hadir di sana untuk mendengarkan? Ya, mengenai hal itu Tisa dan juga pemirsa, memang kami mendapatkan informasi dari pihak KPU RI bahwa pada penetapan daftar calon tetap hari ini memang pihak KPU RI ini tidak mengundang baik itu bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden RI. Namun ketiga pasangan calon tersebut jika nanti sesuai dengan penetapan hari ini akan diundang esok hari. Ini tepatnya tanggal 14 November 2023, yakni dalam agenda atau kegiatan pengundian nomor urut yang akan juga dilakukan di KPU Republik Indonesia. Kami pun hari ini juga sudah melihat adanya persiapan untuk agenda tanggal 14 November besok atau agenda pengundian nomor urut Capres dan juga Cawapres RI tersebut, di mana rencananya akan digelar di halaman KPU RI. Kami juga melihat adanya sudah dibangun atau dibentuk semacam tribun dan juga disusun kursi-kursi yang rencananya itu akan menjadi tempat besok secara bersama-sama jika memang sesuai dengan penetapan daftar calon tetap hari ini. Jika sesuai ada 3 bakal capres dan juga maksud kami 3 capres dan juga cawapres yang akan berkontestasi di pemilu 2024, Tisa.
Ya, Fahada, Anda tadi mengatakan bahwa penetapan ini dilakukan setelah komisioner dari KPU melakukan rapat pleno. Dari informasi yang Anda dapatkan, apa saja poin-poin utama yang akan dibahas dalam rapat pleno tersebut? Apakah hanya merujuk pada verifikasi dan juga hasil catatan kesehatan atau mungkin ada unsur-unsur lain yang menjadi pertimbangan dari komisioner KPU? Ya, mengenai hal itu memang bahasan dalam rapat internal antara pimpinan dari KPU RI ini dilangsungkan secara tertutup, artinya dari pihak humas dari KPU RI pun tidak dapat menyampaikan kepada awak media mengenai isi dari pembahasannya. Namun yang dapat kami pastikan adalah rapat pleno penetapan tersebut dilakukan hari ini, yakni tepatnya sebelum pengumuman ini akan dilangsungkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi memang hal itu adalah diskusi ini terjadi di dalam internal pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau pimpinan dari KPU RI. Nah, Tisa dan juga pemirsa, ini sampai saat ini kita memang sudah bisa melihat di sini di belakang saya tepatnya ini sudah disiapkan meja dan juga kursi yang akan digunakan untuk melakukan konferensi pers, di mana kalau kami lihat memang di sini ada bertuliskan Ketua KPU RI, anggota KPU dan juga Sekjen KPU yang mana hal itu menunjukkan bahwa nanti merekalah yang akan langsung memberikan pengumuman mengenai daftar calon tetap dari calon presiden dan juga calon wakil presiden RI kepada masyarakat luas, dan kami pun di sini awak media sudah berkumpul sejak pagi dan kami sama-sama akan menantikan pengumuman dari pihak KPU RI yang jika sesuai jadwal akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, itu artinya akan berlangsung kurang lebihnya 20 menit ke depan lagi. Lisa. Ya, Fahada, apakah kira-kira nanti dalam pengumuman penetapan Capres-Cawapres Pemilu 2024 ini juga akan ada syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh Capres dan juga Cawapres yang sudah ditetapkan oleh KPU? Apakah ada mungkin poin-poin itu akan disampaikan? Fahada? Nah, mengenai hal itu kita tentu masih akan melihat lebih lanjut, Tisa. Ya, Tisa, kita masih akan melihat lebih lanjut nanti kurang lebih 20 menit ke depan ini pihak KPU RI tentu akan memberikan pengumumannya kepada kita semua mengenai siapa-siapa saja ini yang memang ditetapkan secara resmi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden yang bisa berlaga nanti di pemilu 2024. Nah, informasi lain yang bisa kami sampaikan memang nomor 7 tahun 2017 yang tentang pemilu, di mana rapat pleno ini dilakukan 1 hari setelah jadwal verifikasi selesai. Nah, nanti jika pengumuman ini sudah dilaksanakan pada sore ini, maka para bakal kami, para calon presiden dan juga calon wakil presiden bisa mengikuti undian untuk mengambil mendapatkan nomor urut supaya nanti bisa mendapatkan nomor urut untuk nanti mereka ini berkontestasi di pemilu 2024. Baik, terima kasih Fahada Indi atas laporan Anda langsung dari KPU RI. Kita nantikan pengumuman secara resmi pemirsa penetapan Capres dan juga Cawapres Republik Indonesia untuk pemilu tahun 2024. Nah, pemirsa, saat ini kami di studio sudah bersama dengan pengamat komunikasi politik, yaitu ada Bang Effendi Ghazali yang hadir ke studio kami, ke studio Viva. Selamat sore Bang Effendi Ghazali, apa kabar? Sama, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Bang Effendi, kalau misalkan kita melihat penetapan Capres Cawapres ini kan prosesnya ada proses sebelumnya yang juga agak mengambil perhatian masyarakat ya. Abang melihatnya apakah kira-kira semuanya tiga-tiganya akan lolos atau tidak ada hambatan, semua pasti lolos atau bagaimana? Ya, walaupun dakdikduknya itu berbeda untuk sampai pada tanggal 13 November, tapi bisa kita pastikan bahwa ketiganya itu kalau mengutip pembukaan Undang-Undang Dasar kita dengan selamat sentosa sampai ke pintu gerbang pemilu presiden yang akan dilaksanakan serentak bersama dengan legislatif dan DPD itu pada 14 Februari 2024. Jadi yang selalu selama ini dibicarakan adalah misalnya ya kalau kita mau sedikit melihat ke belakang lagi, walaupun habis ini tentunya besok tinggal menentukan nomor undiannya gitu ya. Jangan-jangan sebetulnya bisa diselesaikan secara musyawarah juga itu tanpa harus diundi. Nggak tahu peraturannya harus diundi. Tapi yang mau saya katakan sebelum ini
kan seakan-akan yang paling susah maju itu mula-mula Anies Baswedan dan siapapun pasangannya, ya. Kemudian ternyata pasangannya adalah Caimin, Gus Muhaimin, ya. Kemudian menjadi Amin. Nah, hari ini bagi mereka itu fully acknowledge, ya. Jadi artinya resmi dan officially itu diakui sebagai peserta pemilu presiden dengan segala dulu, ya, ada istilahnya jegal-menjegal. Pokoknya Anies nggak boleh maju gitu-gitu, sudah selesai lah gitu, ya. Nanti jam 15.00 biasanya acaranya pendek saja. Kemudian yang kedua, sebetulnya sama juga pada akhir ini justru terjadi 19 sampai 25 Oktober menunggu keputusan MK, ya 16 Oktober lalu didaftarkan paling terakhir Prabowo Gibran yang sepertinya menunggu MK, Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, di mana di situ berkali-kali ada yang mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman harusnya putusan itu juga mengikat ke belakang, artinya dia tidak hanya mengatur etika atau pelanggaran-pelanggaran etik dari para hakim Mahkamah Konstitusi, juga bisa membuyarkan pasangan ini. Nah, artinya sebentar lagi juga selamat pada pasangan Prabowo Gibran sudah dengan selamat sentosa menuju ke pintu gerbang Pilpres 2024. Yang agak sebetulnya dari awal itu paling smooth, paling mulus, itu kan harusnya pasangan Ganjar dan siapapun kemudian yang akan diajak sebagai cawapres. Dulu ada Sandi, mula-mula malah Erick Thohir, ya. Kemudian nama Kofifah, ada Pak Basuki Hadi Mulyono juga. Tapi akhirnya diputuskan Mahfud MD, relatif lebih cepat, ya. Sama-sama mendaftar hari pertama dengan pasangan Amin, itu yang menarik. Tetapi belakangan ini justru paling tidak dengan pidato Ibu Ketua Umum kemarin, mulai ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam dua sisi. Yang pertama menyoroti kembali ke belakang tentang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan memuji apa yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan MK sebagai cahaya di ujung kegelapan konstitusional kita. Tapi pada saat yang sama juga mengatakan ayo bersama-sama mengawasi kecurangan yang sudah terjadi mulai hari ini. Jadi hari-hari ini sudah ada kecurangan. Nah, yang menarik adalah terjadinya pencopotan baliho-baliho yang kebetulan seakan-akan lebih banyak pada Ganjar dan Mahfud. Artinya kita mau mengusulkan kalau ada yang lain juga dicopot balihonya ditunjukkan gitu. Jadi kan jadi menarik. Maksud saya pasangan ini pun sebentar lagi akan selamat sentosa menuju gerbang pemilihan presiden 2024. Tapi seakan-akan belakangan mereka yang agak, jadi lucunya yang paling mulus belakangan seakan-akan banyak ketakutannya, agak goyang sedikit, ya, menghadapi tantangan. Nah, gitu, itu kita akan melihat seperti apa tantangan dari masing-masing pihak, baik dari Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran, dan juga Anies Muhaimin. Seperti apa tantangan yang mereka hadapi? Apakah mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memang harus di sini benar-benar memberikan katakanlah perhatian khusus? Apalagi Bu Mega kemarin mengatakan dalam pidatonya, Abang bilang tadi ada soal mulai terjadi kecurangan, dan pidato itu bukan, dan statement itu bukan yang muncul dari Bu Mega saja, tapi juga dari sosok yang mendukung Anies dan juga Muhaimin. Nanti kita akan coba bahas pemirsa usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.